Tak terasa, kita sudah memasuki akhir tahun. Di tahun ini tentu banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi, banyak juga rencana tapi belum terlaksana, atau ada momen-momen yang sudah dipersiapkan di penghujung tahun ini. Sobat Muslim, yang tak kalah penting seharusnya kita memperhatikan apa saja yang akan dilakukan di akhir tahun ini. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dengan tasyabuh lil kufar. Apa itu tasyabuh lil kufar? Ternyata tasyabuh lil kufar itu adalah aktivitas mengikuti kebiasaan atau ibadahnya agama lain. Tapi, bukannya menghargai agama lain itu diajarkan dalam Islam? Tentu Islam mengajarkan kita semua untuk menghargai semua aktivitas yang dilakukan serta tidak mengikuti ataupun mengganggu setiap perayaan agama lain. Hal ini sebenarnya ada dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dop yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya." Kami, para sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda, "Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sobat Muslim, banyaknya umat Islam yang terjebak dengan tasyabuh tentu bukan sesuatu yang biasa. Sebab, begitu maraknya umat Islam yang bergaya dan bertindak seperti umat lain. Hal ini tentu seharusnya membuat kita takut karena jika kita mengikuti kebiasaan dan perayaan agama lain kita bukan termasuk golongan Rasulullah. Hal ini membuat umat Islam seperti tidak lagi memiliki jati dirinya sebagai seorang Muslim. Hal ini tentu membutuhkan solusi tuntas. Bukan hanya solusi individual atau kelompok masyarakat saja. Akan tetapi butuhnya sebuah negara yang mampu mengatur masalah A hingga Z, termasuk perayaan agama. Bahkan negara akan bertanggung jawab untuk mencegah pemikiran, kebiasaan, bahkan kebudayaan yang bukan berasal dari Islam yang membahayakan pemikiran umat. Saatnya umat Islam faham akan agamanya dan bangga terhadap keislamannya.